Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururil anfusina wa may yuti a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemudian disusui oleh Halimah hingga dia kembali ke pangkuan ibunda tercinta. Nabi Muhammad SAW lahir pada 9 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah, di antara pada tanggal 20 atau tanggal 22 April. Jadi ibunda Nabi Muhammad SAW, Aminah, ketika ia lahir, dia meriwayatkan, ketika saya lahir, di kelamin saya menyinarkan cahaya hingga ke istana-istana. Ya, kemudian juga pada ketika Nabi Muhammad SAW lahir, banyak kejadian-kejadian, diantaranya yaitu 10 balkon istana runtuh, dan juga api yang disembah oleh kaum Yahudi yang katanya tak pernah padam. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian padam. Namun pendapat itu tidak terlalu kuat, jadi kita jadikan sebagai informasi tambahan saja. Ya. Jadi pada zaman dahulu di bangsa Arab memiliki tradisi, yaitu menyusui bayi laki-laki, yang mana ibu susu dari Nabi Muhammad SAW adalah Halimah binti Sa'diyah. Jadi awal kisahnya yaitu pada suatu hari, rombongan dari Bani Sa'ad menuju ke Mekah untuk mencari bayi laki-laki. Namun Halimah binti Sa'diyah itu terjadi pada masa penceklik, yang mana kekayaan berkurang, dan juga Halimah binti Sa'diyah hanya mengharapkan imbalan-imbalan dari raja-raja atau dari rakyat-rakyat yang berkebutuhan berkebutuhan lebih. Nah, Halimah binti Sa'diyah ini, ia menunggangi keledai putih dan juga onta yang sangat tua dan tidak bisa diperah lagi susunya. Kemudian ia bersama rombongannya menuju Mekah untuk mencari bayi laki-laki. Kemudian sesampainya di Mekah, semua rombongan wanita sudah mendapatkan bayi. Namun ketika ditawari Nabi Muhammad SAW untuk disusui, para wanita menolak karena para wanita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ialah anak yatim yang tidak memiliki orang bapak. Namun setelah semua rombongan wanita dapat anak bayi laki-laki, tinggal si Halimah binti Sa'diyah saja yang belum dapat bayi laki-laki. Kemudian Halimah bersumpah untuk membawa Nabi Muhammad SAW, yaitu kemudian ia membawa Nabi Muhammad SAW, dan ketika ia membawa Nabi Muhammad SAW, ia tidak merasa beban sama sekali, tidak merasa kerepotan. Bahkan puting susu yang ia sodorkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW meminumnya dengan sesukanya dan hingga kenyang. Begitu pula dengan anak kandungnya. Namun dan juga ketika Nabi Muhammad SAW Siti Halimah membawa Nabi Muhammad SAW, banyak keberkahan-keberkahan yang terjadi yang dia dapat dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya halaman rumahnya yang penuh dengan rumput, dan juga onta dan dombanya yang susunya kembali penuh dan hingga ia bisa diperah lagi, dan ia bisa menikmatinya, ia bisa hidangkan untuk kehidupannya. Dan setelah beberapa tahun, Siti Halimah masa kontrak untuk menyusui Nabi Muhammad telah habis. Namun Siti Halimah ia khawatir terkait virus yang menyebar di Mekah pada zaman itu, yang mana mengincar bayi. Dan Halimah bermohon dan meminta izin untuk menambahkan jangka menyusuinya kepada ibunda tercinta, Ibu Aminah.
Kemudian diterima dan Aminah dan si Siti Halimah telah ditambahkan kembali 2 tahun. Dan juga ketika ditambah 2 tahun lagi ada peristiwa yang namanya pembelahan dada, yang mana ketika Nabi Muhammad SAW sedang bermain, datang malaikat Jibril untuk membelah dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian temannya yang masih bayi juga, dia berteriak kepada Siti Halimah bahwa Muhammad telah terbunuh. Dan karena itu Siti Halimah khawatir bahwasannya takut Nabi Muhammad SAW terjadi kenapa-napa. Kemudian Halimah membawa pulang kepada ibunda tercinta. Kemudian bersama ibunda tercinta hingga umur 6 tahun. Saya kira sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Gan.